Nama saya Dini Aulia Rahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal mula dari virus corona. Virus corona atau COVID-19 pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina. Asal mula penyebaran virus ini belum diketahui dengan pasti. Ada yang mengatakan bahwa virus ini berasal dari makanan hingga hewan unggas. Virus corona atau COVID-19 ternyata satu keluarga dengan virus sindrom pernapasan akut atau SARS. Saat ini, COVID-19 telah menyebar dan menginfeksi lebih dari 1 juta orang di dunia. Virus corona dinamakan demikian karena bentuknya yang mirip dengan matahari. Sekian informasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Cara penularan atau transmisi dari virus COVID-19 ini diperkirakan melalui 4 transmisi. Yang pertama adalah transmisi tetesan. Tetesan atau droplet dari orang-orang yang terjangkit virus ini yang kemudian ketika mereka bersin atau batuk dan tetesan itu mengenai orang-orang di sekitarnya dan tidak sengaja masuk melalui lubang hidung, mulut, atau mata. Yang kedua adalah transmisi aerosol. Menurut New England Journal of Medicine menyatakan bahwa virus ini mampu bertahan di udara dalam bentuk aerosol selama kurang lebih 3 jam dan partikel sisanya akan menyebar berjarak 2 meter dari titik awal. Maka dari itu, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga jarak selama 1,8 meter atau 2 meter dari orang ke orang. Yang ketiga adalah transmisi kontak. Menurut peneliti, virus ini mampu bertahan di atas permukaan benda selama kurang lebih 9 hari. Namun itu tergantung dari jenis bahan atau penyusun benda tersebut. Yang keempat adalah transmisi langsung. Transmisi langsung ini dapat menyebar melalui manusia ke manusia. Contohnya seperti berjabat tangan, berpelukan, atau melakukan hubungan suami istri dengan pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih. Halo semua, nama saya Dava. Saya absen 20 dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana COVID-19 ini dapat masuk ke Indonesia dan bagaimana perkembangannya di Indonesia hingga kini. Kasus pertama COVID-19 di Indonesia dikonfirmasi pada Senin, 2 Maret 2020. Presiden mengumumkan ada 2 orang yang terjangkit virus ini, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan 64 tahun. Kasus pertama diduga berawal dari kontak pasien tersebut dengan salah seorang warga negara asal Jepang di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020. Dinas Kesehatan DKI bersama dengan kepolisian kemudian melakukan penelusuran hingga 80 orang yang sempat kontak dengan pasien. Kemudian ditemukan 7 orang dengan gejala fisik influenza ringan. Dari 7 orang tersebut ditemukan 2 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang menjadi kasus positif pasien 03 dan 04 pada Jumat 6 Maret 2020. Setelah itu, di Indonesia kemudian banyak ditemukan imported case atau kasus yang berasal dari luar negeri. Setelah ditemukan kasus pertama COVID-19, 2 minggu setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2020, kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai angka 100 orang atau lebih tepatnya 117 kasus. Kemudian pemerintah semakin gencar melakukan tes terhadap orang-orang yang sedang dalam pengawasan atau dalam hal ini yang kita sebut dengan ODP. Kasus COVID-19 ini sudah menyebar di 34 provinsi di Indonesia dengan DKI Jakarta menjadi yang terparah dengan 4.002 kasus positif. Hingga kini, tanggal 28 April 2020 terkonfirmasi kasus positif di Indonesia telah mencapai angka 9.511 dengan 1.254 orang sembuh dan meninggal sebanyak 733 orang. Nama saya Davana Rahmatullah. Saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19. Upaya sederhana untuk pencegahan COVID-19 yang pertama adalah rajin mencuci tangan. Upaya ini efektif untuk membunuh kuman, bakteri, dan virus.
Yang kedua adalah mengenakan masker. Masker yang dapat digunakan adalah masker kain dan masker medis. Yang ketiga adalah jangan menyentuh area wajah karena memungkinkan virus ini menempel pada wajah kemudian terhirup. Yang keempat adalah social distancing atau physical distancing, yaitu menghindari keramaian dan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Kemudian yang kelima adalah menjalankan pola hidup sehat dan meningkatkan imunitas tubuh, yaitu dengan cara makan makanan bergizi, kemudian berolahraga agar tubuh tetap fit. Pemerintah daerah di banyak wilayah di Indonesia sudah memberlakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar untuk penanganan atau pencegahan COVID-19 ini.